Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu nantinya. Oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya. Dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu, para Leo, di bulan November 2021. Dalam hal karir, keuangan, maupun kehidupan asmara kamu. Oke. Ya. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, kita ada The Hermit di sini. Three of Swords. Oke. Ada The Chariot. Ada King of Wands di sini. Six of Cups. Oke. Kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Ada Knight of Swords. Ada The Hangman di sini. Ada Death. Queen of Swords. Nine of Wands. Bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Oke. Seven of Cups. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat bottom of the deck-nya ada Seven of Cups. Di sini bisa diartikan sebagai energi utama ataupun yang bisa menjadi patokan kamu untuk melewati bulan November ini secara lebih maksimal ya. Seven of Cups ini bisa diartikan choices ataupun pilihan, bisa diartikan peluang, bisa juga diartikan kesempatan. Oke, jadi secara general di bulan November ini adalah bulan yang penuh dengan kesempatan, pilihan, dan peluang untuk kamu para Leo. Oke, jadi ini tergantung bagaimana kamu menyikapinya dan bisa mengambil pilihan ataupun peluang yang paling tepat untuk kamu. Oke, secara keseluruhan seperti itu ya. Kita akan coba lihat dulu mengenai karir ataupun keuangan kamu ya. Ada The Hermit, ada Three of Swords, dan tapi ada The Chariot di sini. Oke, di sini agak unik ya. Di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu mulai merasa sedikit terbebani ya dengan keadaan karir kamu sekarang. Mungkin beberapa dari kamu merasa stuck ya dengan karir kamu yang mungkin agak susah nih untuk melaju ke jenjang karir yang lebih tinggi, bisa seperti itu. Ataupun untuk kamu yang sedang menjalankan bisnis, kamu merasa bisnis kamu juga ya omsetnya segitu-segitu aja nih. Susah mencapai peningkatan yang berarti seperti itu. Malah cenderung stuck ataupun malah menurun seperti itu. Sehingga kamu merasa mulai agak pesimis ya dan mulai agak terbebani. Kamu mulai bertanya-tanya.
Apakah memang karir yang kamu jalani itu udah yang paling tepat? Apakah bisnis yang kamu jalani sekarang itu memang yang udah paling tepat untuk kamu? Oke, ada rasa sedikit keraguan di sini dan mungkin ya dalam tanda kutip ada agak sedikit rasa penyesal ya. Menyesalnya dalam tanda kutip ya, bukan menyesal benar-benar menyesal. Cuma kamu jadi bertanya, sebenarnya pilihan yang kamu udah ambil dulu itu udah tepat apa belum sih, seperti itu. Nah, di bulan November ini kamu tidak perlu khawatir, ada The Hermit. Akan hadir seseorang yang membuat yang akan memberikan nasihat ataupun saran yang akan benar-benar membantu kamu untuk memantapkan hati kamu kembali, oke? Yang akan memberikan kamu gambaran lebih jelas sebenarnya apakah memang yang karir ataupun pekerjaan yang sekarang kamu jalani ataupun bisnis yang memang kamu jalani sekarang itu sudah memang paling tepat untuk kamu. Orang ini akan hadir ya, bisa dari mana aja ya, bisa dari keluarga kamu, bisa dari kenalan kamu, bisa dari kerabat kamu, bisa dari rekan kerja kamu juga, bisa dari atasan kamu, bisa dari manapun sih intinya ya, karena The Hermit itu bisa siapapun ya. Walaupun gambarnya kesannya sudah lebih tua gitu ya, belum tentu, karena The Hermit itu sebenarnya seperti penunjuk jalan ya, orang yang akan menunjukkan jalan kepada kamu. Jadi itu benar-benar bisa dari siapapun. Nah, di sini mungkin kamu harus berpikiran sedikit lebih terbuka ya, karena memang beberapa mungkin ada kecenderungan ya, karena Leo fire sign juga, orangnya cukup ambisius dan ya dalam tanda kutip egonya agak-agak sedikit lebih tinggi ya, berapi-api gitu. Jadi dia mungkin kamu agak sedikit lebih susah nih menerima saran ataupun nasihat dari orang lain gitu. Karena seringkali kamu tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan, dan ketika orang lain memberikan saran yang memang agak berbeda nih sama apa yang kamu inginkan, nah di situ kamu agak defensif tuh, kamu agak menyangkal karena memang ya agak ada ego sedikit, ada ego yang lebih agak tinggi sedikit di situ. Di sini ada Chariot ya, kamu agak disarankan agak menurunkan ego kamu sedikit aja dan cobalah mendengarkan apabila memang ada orang yang memberikan nasihat ataupun saran mengenai karir, pekerjaan ataupun bisnis yang sekarang kamu jalani. Oke, entah dia memberikan nasihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Mungkin apakah kamu sebaiknya mencoba membuat perencanaan yang lebih matang? Apakah memang sebaiknya kamu mencoba melihat kembali, mengevaluasi kembali hasil pekerjaan kamu dan sebagainya? Cobalah berpikiran lebih terbuka ya di sini ya, intinya The Chariot, agar kamu bisa menerima saran ataupun nasihat tersebut dengan positif ya, dengan istilahnya dengan pikiran terbuka. Nah, sehingga saran tersebut bisa bermanfaat nih untuk kamu, sehingga kamu tidak merasa pesimis lagi, tidak merasa bingung lagi ya. Nah, tentunya mudah-mudahan ketika kamu sudah lebih yakin nih dengan pilihan yang harus kamu ambil, apakah memang kamu harus lebih meningkatkan kinerja kamu, ataukah justru kamu memang harus mengganti pekerjaan ataupun bisnis kamu, tentunya ya, karena pada akhirnya keputusan kan ada di tangan kamu. Nah, keputusan nantinya yang kamu ambil itu adalah memang yang terbaik untuk kamu dan memang sudah kamu pertimbangkan secara matang, bukan hanya berdasarkan keputusan impulsif saja, seperti itu. Oke? Nah, kuncinya seperti itu ya. Jadi para Leo, ini bisa jadi peluang nih untuk kamu agar keadaan karir ataupun bisnis kamu itu bisa lebih meningkat. Asalkan kamu mau mendengarkan saran ataupun nasihat dari siapapun yang mungkin bisa hadir di bulan November ini, oke? Ya, di sini ada King of Wands dan Six of Cups. Nah, di sini juga perlu kamu perhatikan ya. Bisa jadi akan ada beberapa peluang baru yang sebenarnya datang dari hal yang lama, gitu ya. Nah, maksudnya mungkin bisa aku contohkan, kalau dalam pekerjaan bisa jadi ini project ataupun klien lama gitu, yang mungkin dulu sempat kamu pitching ataupun sempat dekat nih sama kamu, sempat hampir deal lah istilahnya seperti itu ya. Misalkan ada project nih tapi nggak jadi deal dulu. Nah, bisa jadi di bulan ini kamu bertemu dengan dia kembali ataupun dia menghubungi kamu kembali. Ya, bisa jadi karena dia membutuhkan jasa yang serupa misalkan, ataupun membutuhkan produk yang serupa, bisa juga yang berbeda. Tapi pada intinya bisa jadi klien yang lama ataupun customer yang lama ini akan menghubungi kamu kembali. Nah, disinilah jangan sampai kamu melewatkannya. Oke, di sini King of Wands. Ini adalah salah satu peluang yang istilahnya orang yang lama itu akan hadir kembali dan itu bisa menjadi peluang baru untuk kamu di bulan November ini. Jadi pastikan apabila nanti misalkan ada customer lama yang tiba-tiba menghubungi kamu kembali, cobalah cari tahu nih kira-kira kebutuhan dia itu sekarang itu seperti apa dan bagaimana kamu bisa menyediakan ataupun memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, mudah-mudahan di situ juga bisa menjadi salah satu kesempatan kamu untuk lebih mengembangkan karir dan keuangan kamu.
Oke. Karena aku lihat di sini klien yang akan hadir nih walaupun orang lama ya. Kalau aku lihat di sini dia nantinya apabila kamu berhasil memberikan pelayanan ataupun eh, yang baik gitu ya, pelayanan ataupun hasil yang baik untuk dia gitu, hasil pekerjaan yang baik. Ini bisa membawakan pengaruh yang sangat positif sih untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu nantinya dalam jangka panjang kalau aku lihat, oke? Jadi ini benar-benar kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan, oke, para Leo. Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk karir ataupun keuangan kamu. Mudah-mudahan resonate dan bermanfaat ya, bisa menjadi pertimbangan kamu nih di bulan November ini. Kita akan coba lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu, oke? Nine of Swords dan The Hangman. Ada Death di sini, oke. Di sini di bulan November ini kalau aku lihat berdasarkan kartu ini ya, ada baiknya kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan. Terutama keputusan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi, oke? Hubungan ini bisa jadi untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun kamu yang sedang dalam masa relationship, ya. Oke? Kenapa? Karena di sini ada Hangman ya, menahan diri, menahan dulu ya di sini. Walaupun di sini ada Knight of Swords. Di sini kalau aku lihat mungkin kamu sudah sudah merencanakan nih bahwa memang di bulan ini kamu akan mengajak si dia siapapun yang kamu fokuskan untuk melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius ya, bisa jadian ataupun ke jenjang pernikahan. Tapi di sini justru kamu disarankan untuk menahan dulu gitu di bulan November ini, oke? Karena sih ada the death ya di sini ya. Entah kenapa masih ada sesuatu yang sebenarnya harus kamu selesaikan di dalam diri kamu terlebih dahulu ya. Entah mungkin karena kamu masih belum sepenuhnya healing, bisa jadi. Entah bisa juga karena untuk kamu yang masih single ya dan dalam masa pendekatan ya, bisa jadi jangan sampai hubungan ini hanya menjadi pelarian kamu nih, oke? Karena di sini beberapa dari kamu aku lihat cukup merasa kesepian ya, mungkin beberapa dari kamu sudah sendiri dalam waktu yang cukup lama, dan sehingga ketika ada seseorang yang datang gitu ya dan memberikan perhatiannya kepada kamu langsung jatuh hati dalam waktu yang relatif singkat seperti itu ya. Nah, jangan sampai dia menjadi pelarian kamu seperti itu. Kamu benar-benar pastikan nih bahwa memang kamu menyukai dia, kamu care, kamu peduli sama dia, kamu sayang sama dia, dan kalian benar-benar sama-sama sudah mantap nih kalau memang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, jangan sampai hanya karena rasa kesepian semata, jangan sampai hanya karena rasa suka semata, jangan sampai hanya karena rasa tidak ingin sendiri aja gitu ya. Malah kamu terburu-buru mengambil keputusan. Karena itulah kamu harus menahan diri nih ya, sekali lagi di bulan November ini. Oke. Agar kamu jangan sampai karena rasa-rasa yang sebenarnya masih agak menghambat kamu itu malah menjadi duri atau menjadi bumerang untuk kamu sendiri. Pada akhirnya ternyata kamu merasa malah nggak happy dalam hubungan ini, oke? Karena di sini kalau aku lihat mungkin hubungan kamu dan dia itu masih cenderung relatif singkat ya, mungkin hanya baru beberapa minggu ataupun beberapa bulan nih. Sehingga sebenarnya masih banyak hal mengenai dirinya yang belum kamu ketahui. Dan juga sebenarnya masih banyak hal dari diri kamu yang belum dia ketahui. Gitu. Kalau aku lihat mungkin lebih cenderung hal dari diri dia ya, yang belum banyak kamu ketahui ya. Kalau aku lihat kamu sih open sih ya. Kamu biasanya tipe yang langsung menceritakan segala sesuatunya sih ya. Gitu ya. Nah, mungkin masih banyak nih. Bukan dia sembunyikan, tetapi mungkin belum dia utarakan ataupun belum dia tunjukkan. Oke? Yang mungkin saja ternyata sebenarnya nggak sesuai nih sama ekspektasi kamu. Gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kamu sudah berada dalam tingkat yang lebih serius, ketika baru dia menunjukkan sifat ataupun sikapnya yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, nah kamu malah kecewa. Karena kamu memiliki ekspektasi yang berbeda. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi pastikan ya, bulan November ini kamu mencoba mengenal dia lebih dekat dulu aja, gitu ya. Ada Queen of Swords sama Nine of Wands, oke? Untuk beberapa dari kamu yang mungkin agak merasa lelah ya, mungkin merasa lelah dengan bertemu dengan banyak orang baru, ataupun memaksakan diri untuk ketemu orang baru, ataupun memaksakan diri untuk terkoneksi dengan orang yang baru gitu ya. Kalau memang kamu merasa agak sedikit lelah ya dalam hal tersebut, ada baiknya kamu beristirahat dulu ya. Ambil break dulu lah di bulan November ini ya. Karena sih ada Nine of Wands ya, jadi kamu bisa ambil break dulu sejenak. Kalau memang kamu merasa lelah, tidak perlu memaksakan diri.
Oke, tujuannya agar kamu bisa lebih lebih jernih pikirannya, oke, untuk melihat kembali nih sebenarnya tipe pasangan seperti apa sih yang cocok untuk kamu. Tipe pasangan seperti apa sih yang kamu inginkan. Dan hal-hal apa saja sih yang bisa kamu berikan ketika seseorang ingin hadir di dalam hidup kamu, seperti itu. Kamu akan supaya kamu memiliki pikiran yang lebih jernih istilahnya tentang ekspektasi ekspektasi yang kamu inginkan dalam suatu hubungan seperti itu. Oke, ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya, para Leo yang memang mulai agak sedikit dalam tanda kutip lelah dalam kehidupan asmara. Jadi kamu ambil break dulu sejenak aja di bulan November ini nggak apa-apa, agar kamu bisa lebih berpikir jernih nanti ke depannya. Oke. Yang pasti ini adalah sekali lagi seperti bottom of the deck ya, Seven of Cups ini adalah bulan penuh dengan peluang dan kesempatan untuk kamu, entah kesempatan untuk memperbaiki diri kamu, entah peluang untuk lebih mengetahui apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau seperti itu. Oke, dari keputusan apapun yang kamu ambil terkait dengan karir, keuangan ataupun kehidupan asmara kamu, aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu para Leo di bulan November ini. Good luck ya sekali lagi teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.